Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, semoga aktivitas Anda berjalan lancar ya. Kali ini inverter merek Mikachi MC5150. Oke, posisi sudah dikerja oleh rekan ya, dan didapati sebelumnya 3 buah elko yang ini 1, 2, 3 mengalami pecah. Oke, dan setelah dilakukan pemeriksaan ya, 1 buah FET yang terhubung dengan plus dari elko tersebut rusak. Ya, tepatnya menggunakan IRF 3205 ya. IRF 3205 ini bekerja di 55 volt ya, kemudian ampernya ini yang tinggi ya, 110 ampere. Oke, dan dilakukan pergantian oleh rekan dengan menggunakan IRF 640 ya. Namun di sini saya sudah mengganti kembali IRF 3205 ya. Untuk IRF 640 itu bekerja di tegangan tinggi 200 volt, namun ampernya cukup rendah 18 ampere ya. Jadi tidak cocok karena ini untuk aki-aki yang tinggi ya. Aki kalau pakai aki mobil 50 ampere ya. Jadi FET-nya juga harus ampere tinggi. Ya, namun di pin gate-nya terjadi putus ya. Jadi itu mungkin tidak bekerjanya. Ya, setelah saya melakukan penyambungan di pin gate yang terjadi putus, lepas ya, dari karena ini double layer ya, lepas. Jadi saya sudah memasang. Alhasil saya uji juga tetap tidak berfungsi ya. Oke. Ya, ternyata masih tetap tidak berfungsi. Oke, saya akan menjelajah untuk pemula mungkin ya, sekiranya inverter ini cukup lumayan harganya, bisa dilakukan perbaikan ya. Oke, saya ajak dulu untuk memberikan poin hype, dan juga jika postingan ini bermanfaat bisa berinfak dengan menekan tombol stiker ya pada atas komentar ya. Silakan digeser ke kiri, kemudian tekan tombol terima kasih ya, silakan berinfak. Kita lanjut. Bila mana suatu saat Anda menemukan FET putus ya, maka yang pertama periksa jalur gate-nya ya, atau driver dari IC ya. Dan di sini IC-nya menggunakan yaitu TL494 ya. TL494 ini adalah PWM ya, sama dengan PWM-PWM lain, ada untuk gate ya, ada untuk saluran gate ya. Dan di sini menggunakan 2 sinyal tentunya, ada plus ada minus mungkin, atau ada high ada low ya. TL494 mengeluarkan sinyal di sini sinyalnya ya, yang ini digabung ya, PNP NPN ya, atau NPN PNP, kemudian di sini NPN PNP. Ini dia pada basisnya, kemudian emiternya masuk ke gate ya. Emitter masuk ke gate ya, ini dia emitter digabung juga masuk ke gate ya, dan ini juga digabung masuk ke gate ya. Dan gate-nya di sini di paralel ya, paralel. Oke, paralel kalau tidak salah ya. Oke, selanjutnya yang pertama kita lakukan ya, sehubungan karena FET sudah mengalami jebol, maka kita harus mengukur pada pin gate-nya ya, apakah jalur pada pin gate mengalami short ya. Dengan posisi avometer skala dioda tentunya, kabel merah pasang di ground, dan kita akan menjelajah. Yang pertama di sini kita coba ukur ya, sehubungan paralelnya, jadi satu saja kita ukur. Oke, di situ 0,6 ya, menunjukkan posisi dioda aman ya. Kemudian di sini kita coba ukur juga amannya, jadi untuk saluran gate aman ya. Selanjutnya pada jalur basis dari transistor drivernya atau osilatornya ya, kita coba ukur apakah juga aman. Oke, aman ya. Kemudian satunya lagi juga aman ya. Oke, sudah 2 aman. Dan sekarang pada pin-pin kolektornya ya, atau pin-pin tegangannya kita coba ukur apakah juga aman. Oke, aman 0,5. Di sini ground ya. Oke, yang ini 0,5 dan ini ground. Oke.
Jadi ada yang negatif, ada yang plus. Oke. Lanjut. Menggunakan IC TL494. TL494 VCC-nya untuk outputnya sekiranya aman, namun untuk VCC-nya kita coba ukur pada pin 12 TL494, yaitu pin 12 adalah VCC. Ya, ini adalah 8 dip, berarti di sini 8, 9, 10, 11, 12. Ini dia. Ini dia ditandai oleh kapasitor SMD yang agak besar ya, atau filter. Kita coba ukur. Di situ kita ukur terhadap ground menggunakan skala dioda, aman ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan ukur tepatnya di sini ada B plusnya, B plus ini elko-nya. Ya, kemudian ini dari saklar untuk input tegangan atau aki. Dan saatnya saya akan lakukan pengukuran. Ya, yang pertama kita posisikan probe hitam di negatif, kemudian ampermeter di posisi DC. Ya, selanjutnya saya akan colok, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, lampu berwarna hijau, namun di sini tidak mengeluarkan tegangan ya, terbukti kipas tidak hidup. Saya coba lakukan pengukuran pada AC, ya apakah keluar tegangan, kita ukur. Ya tidak ada ya, 0 mV. Oke, selanjutnya saya kembali ke posisi DC dan kita akan ukur di VCC. Di VCC TL494 PWM-nya ya. Oke. Kita ukur tepatnya di pin 12, 9, 10, 11, 12 yang ini. Ini dia, kita ukur tegangan. Ya, tidak hadir. Ya, kemudian kita ukur di sini ada resistor 100 atau 10 ohm, apakah hadir tegangan di sini? Ya, hadir ya, 13 volt atau dari adaptor saya 13 volt atau dari aki 12 volt ya. Oke, kita kembali ukur pada R10 ohm. Ya, dan ternyata hanya 700 mili ya. Oke, bahwasanya resistor tersebut putus dikarenakan sempat terjadinya short pada FET. Ya, maka resistor 10 ohm sebagai air fuse mengalami putus. Ya, putusnya bukan karena TL494 mengalami short, tapi outputnya yang mengalami short. Jadi saya coba melakukan pengukuran dan pergantian pada R10 ohm bila mana rusak. Ya, pasti rusak ya, insya Allah. Kita coba ukur dengan menggunakan skala ohmmeter. Ya, selanjutnya saya coba lakukan pengukuran ya pada R10 ohm. Ya, masih kayaknya tegangan sisa ya. Kita coba habiskan terlebih dahulu. Tegangan sisa. Saya coba kembali melakukan pengukuran. Ya, ini tegangan sisa ya. Ya, di sini ada 0,5, sementara pada saat diukur 00 berarti ada tegangannya, tegangan sisa. Oke, itu dia putus ya. Oke, pada saat kita balik ampermeter ternyata putus. Ya, saya akan lakukan pergantian pada R10 ohm. Iya, pergantian R10 ohm sudah saya lakukan dan saya masih mengajak Anda yang baru menemukan channel ini, silakan di subscribe ya dan di like, juga di share. Oke, ada hal yang penting juga, jangan lewatkan iklannya ya. Oke, karena itu sangat bermanfaat buat kami ya, sebagai penunjang ya channel tetap kokoh berjaya. Oke, saya akan coba lakukan pengetesan kembali. Kita coba lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kipas sudah ada bunyi bip ya, namun kipas di sini belum berputar. Saya coba lakukan pengukuran tegangan. Oke, tegangan pada volt AC ya, apakah sudah hadir? Sudah ada bunyi bip ya, tapi apakah sudah keluar tegangan? Ya, alhamdulillah ya, 220 volt sudah keluar. Jadi untuk kipasnya akan berputar bila mana sensor daripada apa ini suhu ya. Sini menggunakan NTC mungkin ya, NTC atau PTC. Yang jelasnya termistor bila mana sudah lewat panas maka kipas akan bekerja. Ya, silakan di like, di subscribe, di komen, di share ya, kemudian diberikan poin hype dan jika mungkin postingan bisa menguntungkan ya, silakan Anda klik tombol terima kasih ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.